Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan barokah ilmu yang bermanfaat dan memberikan keistiqomahan. Kita lanjutkan pembahasan hadis di dalam kitab Bulughul Maram, masih membahas bab sholat Jumat sampai hadis ke-451. Naqalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, senantiasa membaca fi sholatil jumu'ati, pada sholat Jumat, surat al-Jumu'ati, surat al-Jumu'ah, wal munafiqina, dan surat al-Munafiqin. Rawahu Muslim. Langsung hadis ke-452. Walahu, dan di dalam riwayat Muslim, anin Nu'mani ibni Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kana yaqra'u, beliau senantiasa membaca fil idaini, di salat Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil jumu'ati, dan di dalam salat Jumat, bisa bihisma rabbikal a'la, dengan surat sabihisma rabbikal a'la, wa hal ataka hadithul ghasyiyah, dan surat hal ataka hadithul ghasyiyah. Bapak ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam dua hadis ini yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan bacaan yang dibaca oleh Nabi ketika sholat Jumu'ah dan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Secara hukum, imam itu membaca surat apa saja setelah Al-Fatihah itu sah hukum. Akan tetapi yang lebih afdal adalah membaca apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Beliau membaca ketika sholat Jumat, rakaat pertama itu sholat al-Jumu'ah, rakaat kedua itu surat al-Munafiq. Nah, ini bacaan Nabi. Di dalam hadis masih riwayat Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, itu ada tambahan riwayat. Ketika di sholat Jumu'ah, beliau membaca surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah. Dan surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah juga dibaca ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di dalam lafadz hadis, baik riwayat Ibnu Abbas ataupun riwayat Nu'man bin Bashir, itu dengan menggunakan kana yaqra'u. Kalau dalalatul alfad, pendalilan secara lafaz, artinya ini adalah yang dirutinkan oleh Nabi.
Jadi kalau belajar usul fikih itu kalau ada karena setelahnya fi'il mudhari itu secara dalalatul lafaz itu adalah menunjukkan senantiasa atau Nabi itu sering membaca. Nah, maka inilah kesimpulan hukum yang kedua. Imam itu sangat dianjurkan membaca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun secara hukum asal itu ketika setelah surat Al-Fatihah itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah, bacalah apa yang dihafal dari Al-Qur'an. Nah, tapi yang lebih afdol itu yang mengikuti bacaan Nabi Muhammad SAW, kecuali dalam keadaan ketika mengamalkan sunnah di situ jamaahnya belum siap. Jamaahnya belum apa sih? Siap. Dalam artian kalau jamaahnya itu sholat Jumu'ah, membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Nah, kalau memang jamaahnya itu sudah siap dan sudah paham dan sudah sering ada imam yang membacanya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mohon maaf, kalau dianggap oleh jamaah surat Al-Munafiqun dan surat Al-Jumu'ah itu terlalu ramah, ya maka apa namanya ya jangan dibaca. Nah, demikian. Tapi kembali kepada hukum, lebih afdolnya apa? Bacaan Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Akan tetapi di dalam pelaksanaan membaca bacaan seperti yang dibaca oleh Nabi, ketika menjadikan jamaah, mohon maaf ya, pada batuk misalnya ya, jadi apa namanya ya sudah, akhirnya potong kompas. Apa potong kompasnya? Al-Jumu'ah diambil dari belakang ya. Al-Munafiqunya sama, diambil dari belakang. Nah, demikian ya, karena ya keimanan dan juga pemahaman ya kaum muslimin ketika sholat Jumat itulah bacaannya Nabi ya demikian. Kecuali kalau di pesantren mungkin ya itu bisa dibaca, ataupun di satu masjid yang masjid itu jamaahnya sudah paham, itu tidak masalah. Nah, jangan sampai kita ingin mengamalkan sunnah justru apa, mendatangkan jamaah itu pada lari. Ya baik, sholat Jumu'ah dan surat Al-Munafiqunnya memang sunnahnya. Tetapi kalau di masjid perkantoran ya yang aktivitasnya padat, baca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, sudah kayak gitu khutbahnya lama lagi. Nah, saya yakin itu ya, jamaah itu pinter Pak. Pinternya apa? Titen ya, mana khotib yang lama, mana khotib yang cepat, itu titen Pak, jamaah Pak itu. Nah, jadi ini apa, kalau memang jamaahnya pada tahu ya baca surat ini Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, tapi ya sesekali ya dibaca dari awal sampai akhir. Nah, demikian. Tapi kalau jamaah Masjid Mubarak kalau ada sholat Jumu'ah ya baca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Nanti suatu saat kalau Jumatan di sini diperbolehkan. Wa an Said Arqam. Kita lanjutkan hadis 453. Wa an Said bin Arqam radhiyallahu anhu qala. Dan dari sahabat Said bin Arqam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-id. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan sholat Id. Tsumma rakhasa fil jumu'ati. Kemudian Nabi memberikan rukhsah pada sholat Jumat. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man sya'a an yusolliya fal yusolli.
Barang siapa yang berkenan untuk sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat Jumat. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini menunjukkan satu masalah, yaitu ketika sholat Id atau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW, beliau selesai menunaikan sholat Id. Di sini lafadznya mufrad, itu mencakup Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ada lafadz mufrad, ada alif lam, berarti itu mencakup keumuman. Ini kalau bahasa usul fikihnya demikian. Jadi Nabi selesai menunaikan sholat. Kemudian menurut Zaid bin Arqam, beliau itu memberikan rukhsah pada pelaksanaan sholat Jumat. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang berkehendak melakukan sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat. Maka dohir hadis ini menunjukkan kalau ada seseorang sudah selesai atau melakukan sholat Id bersama imam pada pagi hari, maka dirukhsahkan ketika sholat Jumat boleh untuk meninggalkan sholat Jumat atau boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini dohir hadisnya demikian. Jadi barang siapa yang dia itu sholat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, kemudian datang waktu Jumat, maka Nabi itu memberikan rukhsah untuk tidak melakukan sholat Jumat. Nah, ini dohirnya hadis demikian. Tetapi di dalam madhab Imam Syafi'i itu ada rincian. Kalau orang-orang pedesaan, orang-orang pedalaman yang datang ke masjid itu jauh perjalanannya, maka dirukhsahkan. Tapi bagi orang yang kota yang mudah untuk datang ke masjid, tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Ini rincian daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi dohirnya hadis itu tidak membedakan, baik yang orang kota ataupun orang pedalaman. Kalau memang hari raya bertepatan dengan hari Jumat dan orang itu sudah melaksanakan sholat Id, maka dirukhsahkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini dohirnya hadis demikian. Kemudian yang kedua, kalau ada orang ya, dia itu paginya tidak ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka para ulama menyampaikan dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat, karena rukhsah itu diberikan kepada orang yang telah melaksanakan sholat Id pada pagi hari. Lah bagi orang yang belum melaksanakan sholat Id pada pagi harinya, tetap dia itu berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kenapa demikian? Karena rukhsahnya itu diberikan kepada orang yang paginya itu melaksanakan sholat Id. Nah itu. Kemudian yang ketiga, bagi seorang imam, ini bagi seorang imam dan khotib, maka tetap berkewajiban melaksanakan sholat Jumat supaya bisa sholat Jumat bersama dengan orang-orang yang paginya itu belum atau tidak melakukan sholat Id. Ini bagi imam, bagi khotib. Nah, kemudian ketika seseorang itu mengambil rukhsah
tidak melaksanakan sholat Jumat, tetap dia itu berkewajiban melaksanakan sholat duhur. Nah, jangan beranggapan tadi pagi saya melakukan sholat id, maka diruksohkan bagi saya tidak melaksanakan sholat Jumat. Berarti tidak usah sholat duhur, tidak, tetap wajib melaksanakan sholat duhur. Nah itu, nah ini kesimpulan daripada nah akan tetapi bagi orang yang sudah melakukan sholat id mau hendak melakukan sholat Jumat, ya tidak mengapa, ya berarti dia itu tidak mengambil rukhsah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi kalau memang di suatu masjid, ya di situ memang banyak jamaahnya dan jamaahnya itu belum mengetahui hukum, ya alangkah baiknya tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, makanya di dalam fikih itu, ya ini jumhur ulama mengatakan tetap wajib melaksanakan sholat Jumat, meskipun di dalam mazhab Imam Hambali itu ya dirukhsahkan tidak melakukan sholat Jumat. Nah, berikutnya hadis ke-454. Hadis 454. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ata, apabila salah satu di antara kalian telah melaksanakan sholat Jumat, fal yusolli, maka hendaklah dia sholat, ba'daha, setelahnya, arba'an, 4 rakaat, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya rotibah sholat rawatib Jumat itu ada setelah sholat Jumat, namanya ba'diyah Jumat. Adapun qobliyah sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, ya, ada yang mengatakan ada qobliyahnya, ada yang mengatakan itu bukan qobliyah tapi sholat sunnah mutlak atau sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ba'diyah, ya ya jumhur ulama mengatakan ada namanya ba'diyah Jumat. Nah, di dalam hadis ini disebutkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian selesai melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia itu melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah. Pelaksanaannya bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kemudian ada di dalam riwayat yang lainnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai melaksanakan sholat Jumat, beliau pulang ke rumah, kemudian melaksanakan sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat. Nah, maka ini 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, maka disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyimpulkan demikian, ba'diyah Jumat kalau dilaksanakan di masjid itu 4 rakaat, kalau dilaksanakan di rumah itu 2 rakaat. Ini penggabungan daripada dua hadis. Kalau bapak di sini
hendak melakukan sholat sunnah setelah Jumat, kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Itu menggabungkan dua hadis ini. Meskipun ya secara hukum kalau memang di masjid 2 rakaat itu sah, tidak mengapa. Ya, sebagaimana pernyataan Imam Nawawi, minimalnya adalah 2 rakaat sebelum sholat Jumat dan setelahnya itu 2 rakaat. Tapi kalau ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya berarti di masjid 4 rakaat, kemudian di rumah itu 2 rakaat. Ini apa namanya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kalau 2 rakaat di masjid boleh enggak? Boleh, sah hukumnya, tidak mengapa. Ya, itu. Tapi kalau ingin apa namanya menggabungkan hadis, ya caranya demikian. Ya, kalau sudah Jumatan pulang ke rumah itu untuk melaksanakan 2 rakaat kayaknya susah. Ya, apalagi pulang itu ya sudah dihidangkan makanan. Nah, itu lebih susah lagi. Ya sudah, kalau memang 4 rakaat tidak bisa, 2 rakaat boleh, tidak usah, boleh. Ya, itu tidak mengapa. Nah, berikutnya adalah hadis ke-455. Wa anisa ibni Yazid, dari Sa'ib bin Yazid, ini seorang tabi'in. Anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata lahu kepada Sa'ib bin Yazid. Ini namanya riwayat tabi'in dari sahabat. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ini mengatakan kepada tabi'in yang bernama Sa'ib bin Yazid, idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi sholatin hatta tatakallama aw takhruj. Idza shallaita, apabila engkau selesai melaksanakan sholat Jumat, fala tasilha bi sholatin, maka janganlah engkau menyambung sholat Jumat bi sholatin, dengan sholat sunnah langsung, hatta tatakallama, sampai engkau itu berbicara, au takhruja, atau berpindah tempat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian. Alla tu sholatun bi sholatin, hendaklah tidak disambung sholat Jumat dengan sholat sunnah, hatta natakallama au nakhruja, sampai kami berbicara atau berpindah tempat. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi gambarannya demikian hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari tabi'in yang bernama Sa'ib. Sa'ib ini diberi nasihat oleh Muawiyah. Kata Muawiyah, apabila engkau telah melaksanakan sholat Jumat, maka jangan langsung melaksanakan sholat sunnah. Jadi ketika assalamualaikum langsung dia berdiri melakukan sholat ba'diyah Jumat. Tapi dijeda dengan apa? Tatakallama, berbicara. Ya, Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan tafsirannya adalah tatakalam itu berbicara dengan yang di sampingnya atau berzikir. Au takhruja, atau keluar
Maksud keluar di sini adalah berpindah tempat. Ya kalau mau melaksanakan sholat sunnah itu ya pindah, ya jangan di tempat itu. Nah ini tafsirannya demikian. Nah maka secara kandungan hadis, secara dohirnya hadis itu adalah larangan menyambung sholat Jumat dengan sholat badiyah secara langsung. Harus ada apa? Jeda. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya supaya manusia itu tidak menyangka bahwasanya itu adalah tambahan rakaat dari sholat Jumat. Apalagi orang yang tidak tahu atau orang yang belum tahu, dikira apa? Oh berarti ada tambahan. Nah ini maksudnya demikian, itu hikmahnya demikian. Nah kalau mau sholat ba'diyah langsung di masjid sudah geser, ya, ataupun dijeda dengan misalnya ucapan zikir, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kandungan hadis ke-455. Berikutnya hadis ke-456. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manik tasara, barang siapa yang mandi, summa atal jumu'ata, kemudian mendatangi sholat Jumat, fasallama kudirolahu, kemudian dia sholat sejumlah rakaat yang ditentukan, summa ansota, kemudian dia duduk mendengarkan, diam, hatta yafrughul imamu min khutbatihi, sampai imam itu selesai dari khutbahnya, tsumma yusolli ma'ahu, kemudian dia sholat Jumat bersama imam, ghufirallahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka akan diampuni dosanya antara Jumat yang ini dan Jumat yang berikutnya. Wa fadlu salasati ayam, dan ditambah 3 hari. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang mendatangi sholat Jumat. Begitu juga hadis ini menunjukkan adab-adab dalam sholat Jumat. Kata Nabi, manik tasana, ini adabnya ya mandi. Kemudian setelah mandi datang ke sholat Jumat. Kemudian sampai di masjid, dia itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya sholat sunnah mutlak. Kemudian ketika imam itu sudah naik mimbar, dia berhenti, duduk, diam mendengarkan sampai khotib itu selesai dari khutbahnya, kemudian ikut sholat Jumat bersama imam. Apa keutamaannya? Akan dihapus dosanya dari Jumat itu ke Jumat yang lainnya, berarti 7 hari, ditambah 3 hari, berarti dosanya diampuni selama 10 hari. Nah ini pengertian daripada hadis ini. Nah, dalam hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama, disyariatkan mandi untuk mendatangi sholat Jumat. Ya, disyariatkan mandi untuk mendatangi sholat Jumat. Maka menurut jumhur ulama mandinya adalah sunnah atau mustahab, tetapi bagi sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Nah kalau jumhur ulama hukumnya sunnah,
Ya, terlepas dari wajib ataupun sunnah dalam perselisihan ulama, ya sebaiknya yang mandi. Nah, ini yang pertama, disyariatkannya mandi untuk mendatangi sholat Jumat. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini menunjukkan orang yang datang ke sholat Jumat, maka dia itu melaksanakan sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Yang lebih baik dia itu apa? Melaksanakan sholat sunnah mutlak sampai apa? Sampai datangnya khotib. Ya, sampai datangnya khotib baru berhenti mendengarkan. Tapi ya memang jarang ada yang melakukan demikian. Datang ya sambil menunggu imam melaksanakan sholat. Nah, ketika ada khotibnya datang naik mimbar, baru dia itu berhenti melaksanakan sholat sunnah mutlak. Nah, Ustaz, kalau memang tidak ya sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian lainnya membaca apa? Membaca Al-Quran. Sambil menunggu sholat, maka dia itu terhitung apa? Melakukan sholat. Nah, ini demikian. Maka di dalam hadis ini juga menunjukkan al-hasu ala tabkiri fi sholatil Jumu'ah. Ini ada anjuran dari Nabi. Untuk apa? Untuk datang ya lebih awal ketika sholat Jumat. Nah, ini kalau sekarang itu kebanyakan kalau sudah azan baru datang ya, atau pas komat baru datang. Nah, itu enggak ya, makanya kan ada keutamaan tertentu ya. Ada yang keutamaannya seperti menyembelih onta, ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih kambing, kemudian menyembelih apa? Ayam, kemudian dapatnya cuma telur ayam. Ya, kalau memang khotibnya sudah naik, tutup keutamaan itu. Nah, makanya ini sangat dianjurkan untuk datang ke sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar. Itu sangat dianjurkan supaya apa? Mendapatkan fadilah keutamaan. Kalau khotib sudah naik mimbar, bonus itu sudah ditutup ya, bonus keutamaan ya, seperti menyembelih onta, seperti menyembelih sapi ya, seperti menyembelih kambing, menyembelih ayam atau telur, itu sudah tertutup ya. Dapatnya apa ya? Dapatnya hanya melakukan kewajiban sholat Jumat. Keutamaannya itu tidak mendapatkan. Maka hadis ini menunjukkan dianjurkan atau sangat dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk mendatangi sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar. Nah, demikian. Tapi ya kenyataannya khotib sudah naik mimbar, muadzin sudah adzan, sok depan aja masih kosong. Nah, ini jadi perhatian ya untuk laki-laki, terutama bapak-bapak ya, carilah keutamaan. Kapan keutamaan itu ada? Keutamaan itu ada ketika khotib belum naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, keutamaan itu ditutup. Nah, demikian. Nah, taib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.